Pagi Pasaka dan Pasika, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ada kisah di dalam Dhammapada. Ada keluarga. Keluarga ini adalah seorang bendahara di kerajaan Rajagaha. Tetapi suatu ketika kerajaan Rajagaha ini diserang oleh wabah penyakit yang menular yang luar biasa. Akhirnya bendahara ini karena melihat pelayan-pelayannya banyak yang meninggal, dirinya sendiri terjangkit oleh penyakit dan istrinya. Akhirnya bendahara ini menggali tanah untuk memasukkan uang. Uang, harta, kekayaan semuanya dimasukkan ke sana, ditimbun, kemudian diberitahu kepada anaknya. Ini uang yang yang saya timbun. Letaknya di sini. Kamu pergilah, jangan datang kemari. Sampai di waktu yang lama baru kamu kembali lagi untuk mengambil uang ini. Karena dapat arahan dari orang tuanya, si anak kecil ini pergi ke dalam hutan. Memasuki dalam hutan, hidup selama 12 tahun di dalam hutan. Cari makan sendiri, ini sendiri, hidup sendiri pokoknya. Akhirnya setelah 12 tahun lamanya, si anak kecil ini setelah 12 tahun, otomatis dia menjadi seorang pemuda. Mungkin usianya 25 tahun, 30 tahun. Tetapi pemuda ini adalah pemuda yang miskin, yang sudah wajahnya ini sudah menua, tidak dikenali oleh siapapun di sana. Kalau mungkin masih anak-anak sebelum 12 tahun kemudian, mungkin masih banyak kerabat-kerabatnya atau orang-orang di sekitar ini mengenali, oh ini anak dari bendahara itu. Tetapi dia kembali di kerajaan Rajagaha ini setelah 12 tahun kemudian. Dia sudah tinggi, sudah menjadi seorang pemuda, tidak ada satupun yang mengenalinya. Akhirnya dia memikirkan untuk menggali uang yang disimpan oleh orang tuanya, tetapi dia pikir seperti itu. Akhirnya diurungkan niatnya untuk mengambil uang. Akhirnya dia punya pikiran lagi, ya sudah, saya akan bekerja dulu, cari kerjaan untuk menghidupi diri saya untuk sehari-hari. Akhirnya dia mencari pekerjaan. Mendapat pekerjaan untuk bangunkan orang. Dulu itu ada pekerjaan yaitu bangunin orang. Kalau di sekarang tidak ada pekerjaan untuk bangunin orang. Jadi pemuda ini setiap pagi bangun pagi-pagi keliling, bangun. Waktunya masak, waktunya menyiapkan makanan. Ayo bangun, waktunya menyiapkan kereta-kereta, waktunya menyiapkan sapi-sapi, kerbau-kerbau, dan lain sebagainya. Jadi bangunin orang setiap hari pagi itu. Sampai terdengar oleh raja. Raja menanyakan, ini suara dari anak laki-laki yang masih sehat. Coba tolong selidiki, siapa anak laki-laki ini.
Minta suruh pelayannya ini suruh nyelidiki. Ketika diselidiki selama 1 hari berturut-turut, tidak mendapatkan jawaban. Nah, besoknya rajanya mendengar lagi seperti itu, meminta pelayannya untuk mengintai lagi. Pokoknya diintai, kemanapun dia pergi, gerak-geriknya diintai terus. Selama 2 hari nggak ketemu apa-apa. Hari yang ketiga mengatakan seperti itu lagi, tetapi pelayan yang satunya ini karena mendengar raja meminta berturut-turut untuk mengintai terus, si pelayan ini meminta kepada raja untuk menyamar, untuk mengintai dia. Dia akhirnya menyamar menjadi seseorang yang pengelana yang yang miskin. Terus dengan anaknya perempuan ini mendatangi pemuda ini, pemuda anaknya bendara yang meninggal itu, mendatangi bahwa saya tidak punya rumah, saya tidak punya tempat tinggal, bisa tidak ya saya nginep di tempat kamu? Oh ya silahkan. Nginep dia. Setelah nginep, terus tidak menemukan apapun. Akhirnya raja menemukan ide. Bagi seseorang pekerja akan diadakan acara, yaitu acara menyumbang. Siapapun yang bagi pekerja harus menyumbang kepada raja. Akhirnya si pemuda ini bingung. Saya tidak punya uang untuk menyumbang si raja. Ya sudah, saya akan mengambil beberapa koin saja. Yang disimpan oleh orang tuanya. Akhirnya dia pergi ngambil uang. Kemudian si pelayan yang menyamar ini dengan anaknya melihat, loh, ada koinnya yang kok beda gitu. Akhirnya si pelayan ini mencoba membujuk, mau ndak saya tukar dengan uang yang sekarang? Oh ya silakan. Akhirnya berhasil ditukar. Si pelayan ini pergi menemui raja. Akhirnya menceritakan mendapatkan koin ini dari si pemuda ini. Akhirnya pemuda ini ditangkap oleh raja. Yaudah, tangkap aja, bawa ke saya. Akhirnya dengan pelayan-pelayannya dengan pengawalnya raja ini menangkap si pemuda ini. Tetapi pemuda ini sangat marah sekali dengan si pelayan ini yang menyamar menjadi orang miskin tadi dengan anaknya. Akhirnya mau nggak mau, walaupun dengan rasa kesal, si pemuda ini menghadap ke raja. Setelah menghadap raja, raja memberitahu bahwa ceritakanlah yang sebenarnya. Saya jamin keselamatan kamu. Akhirnya diceritakan bahwa dia adalah seorang anak dari bendahara yang 12 tahun yang lalu meninggal karena wabah penyakit. Sekarang kembali tidak ada siapapun yang mengenali dia. Akhirnya ketika sudah diceritakan seperti itu, maka raja menyuruh para pelayannya untuk menggali hartanya itu semua, dibawa. Kemudian hartanya itu diberikan kepada si pemuda ini. Dan pemuda ini mendapat bonus. Mendapatkan anak dari raja ini. Dinikahkan. Udah nikah sama anak saya. Karena apa? Karena dulu itu kalau sudah melihat orang hartawan, orangnya baik, raja akan menikahkan anaknya kepada orang itu sebagai hadiah. Setelah menikahkan, hidupnya bahagia sekali pemuda ini, mendapatkan uang, juga mendapatkan istri dari anak seorang raja. Akhirnya
si pemuda ini dibawa kepada Sang Buddha. Diceritakan dari mulai dia ini kehilangan uang, kehilangan orang tua, sampai mendapatkan kekayaan dan mendapatkan istri. Akhirnya Sang Buddha memberikan Dhamma, yaitu orang yang penuh semangat, selalu sadar, murni dalam perbuatan, memiliki pengendalian diri, hidup sesuai dengan Dhamma, dan selalu waspada, maka kebahagiaannya akan bertambah. Jadi Bapak Ibu, dari kisah ini kita melihat bahwa si anak kecil yang dulunya kecil, dia tidak melakukan hal-hal yang aneh, tidak melakukan perbuatan buruk, selalu mengendalikan diri, memiliki perbuatan-perbuatan yang baik terus-menerus. Setiap kali dia mau melakukan tanpa adanya rasa serakah. Kalau Bapak Ibu sudah 12 tahun kemudian balik lagi menemukan simpanan harta dari orang tua, wah otomatis bagaimana? Wah diambil semua, wah dibelanjakan ini, dibelanjakan itu setelah 12 tahun kemudian. Tetapi si anak ini dia mengendalikan diri agar tidak memiliki yang namanya nafsu yang berlebihan. Sehingga kalau memiliki nafsu yang berlebihan akan menghancurkan dirinya sendiri, yaitu akan mendapatkan yang namanya penderitaan. Tetapi si pemuda ini rem yang namanya nafsu-nafsu itu. Nah inilah Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu hidup dalam keseharian yaitu penuh semangat, yang selalu waspada, yang sesuai dengan Dhamma dari perbuatannya. Nah maka kebahagiaan akan dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Mari kita limpahkan jasa kebajikan ini kepada sanak keluarga, para leluhur kita yang sudah mendahului kita terlebih dahulu, juga para dewa yang ada di wilayah ini maupun di mana saja. Semoga mereka semua turut mengetahui dan berbahagia. Yatha varivaha pura paripurente sakarang evam meva itu dhenang betanang upakapati icetang matitang dumhang epameva samijato sape berendo sangkapa cando panaraso yatha manico diraso yatha sape tiyo viwajando saparo kovina satu mate bhavatwandarayo Soghere gayuko bhawa abhivadana silisane cang buddha bacayeno Cataro dhamma vadhanti ayuwanno sughang Palang bhavatu sapa manggalang raghantu sapa dewata Sapa buddhano bhavena sadasodhi bhavantu te Bhavatu sapa manggalang raghantu sapa dewata Sapa dhammano bhavena sadasodhi bhavantu te Bhavatu sapa manggalang raghantu sapa dewata Sapa sanghano bhavena sadasodhi bhavantu te.